dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u biyadayhi khazwa mankibaihi idza iftataha as-shalah wa idza kabbara lir-ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min muttafaqun alaih. Ini terkait dengan mengangkat tangan. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya lurus dua pundak apabila memulai sholat. Maksudnya takbiratul ihram. Ini lurus dua pundak. Ini pundak. Bukan begini. Apalagi cuma begini di atas perut atau di atas di sini pundak. Batasannya pundak kan lurus telinga. Itu takbiratul ihram. Wa idza kabbara lirruku'. Demikian juga ketika ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' ketika i'tidal. Hadis ini memberikan informasi ada 3 tempat sunat mengangkat dua tangan saat sholat. Pertama ketika takbiratul ihram. Kedua ketika mau ruku'. Ketiga ketika i'tidal. Nanti ada hadis lain yang menambahkan keempat jadi, yaitu ketika bangun dari tasyahud awal. Mari kita teruskan. Wa fi hadis Abi Humaid inda Abi Dawud yarfa'u yadayhi hatta yuhadhi. Yuhadhi sama dengan hazwa. Yuhadhi bihima mankibaihi, pundaknya, summa yukabbir. Ini diperjelas posisi dua tangan saat takbir, yaitu lurus dengan pundak. Kalau ibu-ibu disunatkan jempolnya itu nyentuh telinga sambil ngecek giwangnya masih ada apa enggak. Kita lihat catatan kakinya, Pak. 2272. Ada nggak? Satu. Ini rada seret Pak Jamal, anunya laptopnya ya. Kurang menyakin. Iya, Ustaz. Udah geser kok. Oh iya, ini baru. Kayak engsel aja. Qauluhu yuhadhi ayuqobil. Yuqobil artinya sehadapan. Ini kan ada. Summa yukabir ya dulu ala takhir takbir an rof'i. Angkat lagi, Pak. Bawahin, Pak. Bawah. Ke bawah, Pak. Ke bawah. Ke bawah. Kebawahin, kebawahin. Pak Jamal apa saya? Ini lanjutan yang tadi catatannya. Pak Jamal Saya. kebawahin. Pak Jamal. Pak Jamal Saya. kebawahin. Tuh. Iya. Intai kita sholat.
Jadi antara mengangkat dua tangan dan takbir, coba ini. Kurang nih Pak Jamal, kurang lagi Kak Pak Jamal. Pak Jamal naik ke atas Iya, tuh. Ke atas nah Pak. udah cukup. Iya itu udah. Ini benar ini catatannya ini. Oh ya, Catatan kaki lanjutan Iya, tadi. iya iya iya. iya, iya. Jadi tadi takbirnya belakangan, Hmm. angkat tangannya duluan. Oh, Terus ujung Allahu Akbar. Ntar udah begini, Sami Allahu liman hamidah. Terus sujud, bangun dari sujud. Apalagi, apalagi ada takbir namanya intikal. Ruku dulu baru takbir. Iktidal dulu baru takbir. mhm, Lagi sujud, sujud dulu baru takbir. hmm. Itu maksudnya antisipasi, jangan sampai si makmum lebih dulu bergerak ketimbang imam. Bahkan ada yang memang lumayan ekstrim sujud umpamanya ya. Terus si imam udah sujud palanya di sejadah sambil sujud takbirnya. Allahu Akbar. Gitu. Tuh. Nah karena filosofisnya jangan sampai si makmum ngeduluin imam, itu substansi. Betapapun habis ruku kita tahu imam iktidal, jangan mentang-mentang tahu dia belum iktidal kita udah siap-siap di makmum. Jangan mentang-mentang tahu habis ruku terus iktidal, habis iktidal terus sujud, kita udah bongkok duluan. Nah itu mah anu itu songong itu. Ada yang begitu. Kita perhatikan ya. Fal amru fihi wasi'. Saya ulangi. Wa qad warada khilafahu. Wow. Khilafuhu ini. Wa qad warada khilafuhu. Nah, ini terjadi khilaf. Banyak perbedaan pendapat terkait ngangkat tangan. Perbedaan pendapat paling menyolok, ada yang nggak pakai tangkat tangan. Barangkali Bapak Ibu kalau lagi pergi haji, ada itu orang-orang yang gitu. Nggak pakai sedekap sholatnya. Nggak meletakkan dua tangan di perut. Diulurin aja. Itu namanya bil irsal. Tidak apa-apa. Apalagi cuma sekedar mengangkat tangan pada 4 tempat tadi. Itu kan hukumnya sunnah. Sunnah. Yang rukun adalah takbiratul ihramnya. Yang rukun adalah rukunya. Yang rukun adalah iktidalnya bersama tumakninah tentu. Yang rukun adalah tasyahud. Duduknya, kalau tasyahudnya masuk duduk tasyahud. Oke. Fal amru fihi wasi. Persoalan angkat tangan fihi pada persoalan itu cukup lebar pertentangannya, perselisihan. Wa hadisu Abi Hamid Humaid alladzi rawahu Abu Daud wa hala alaihil musannif fihi zikru raf'il yadain indar ruku' wa indar raf'i minhu aidan. Ini mau penjelasan hadis tadi. Hadis yang diriwayatkan Abu Humaid, diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa ahala. Ahala artinya diiyakan.
oleh si musonif. Di dalamnya menyebut mengangkat dua tangan ketika ruku dan ketika bangkit juga. Sama dengan hadis Ibnu Umar. Fi ifadah raf'il yadain bil mawadi asalasah. Dalam rangka memberitahu 3 tempat mengangkat dua tangan. Qauluhu furu'a uzunaihi ai atrofiha. Ini ujung ini nih. Jempol nempel. Tuh, nempel. Itu yang dimaksud furu'i uzunaihi ai atrofiha. Ujungnya. Wa huwa mukhalif li riwayati raf'il yadain hazwal mankibain. Ini dianggap berbeda dengan riwayat mengangkat dua tangan lurus pundak. Wa jama'a bainahuma bi ayyuhazi bi zohri kaffaihil mankibain. Kemudian dikompromikan. Bagaimana? Yaitu yuhazi itu selurus. Bi zohri kaffaihi punggung dua telapak tangannya dengan dua pundaknya. Nah ini yang memahami hadis ini, jadi seolah-olah di dada. Ini punggung nih belakangnya, ini punggung belakangnya ini, tuh searah pundak, lurus pundak. Kalau tadi dimaksud lurusnya ini di atas pundak, diperkuat oleh ujung telinga. Jadi naik segini, jempolnya pendek. Kalau tadi enggak segini. Ada yang begitu, ya. Ini sebagai wawasan saja. Ini terus wa bi atrafi anamilihil uzunain. Dan juga ujung-ujung jarinya searah, selurus dua telinga. Wa huwa jam'u hasanin, jam'un hasanun. Itu kompromi yang bagus. Wa ahsanu minhu, lebih bagus lagi, ayyuh malah alat tawassu' waqtilafil ahwal. Lebih bagus lagi diperkirakan lebih luas lagi terkait dengan perbedaan perselisihan situasi kondisi. Apa maksudnya? Karena satu dan lain hal, tangannya atu, atau jari-jarinya kebetulan tidak sempurna, itu bikhtilafil ahwal, sesuai dengan keadaan. Apalagi dalam kondisi sangat dingin, nggak bisa ngangkat tangan, nggak apa-apa. Wa ahaditsu raf'il yadain fil mawadi as-salasah qad kasurat kasratan la tuwaza. Hadis terkait dengan mengangkat dua tangan di 3 tempat tadi sungguh banyak, tak terhitung. Wasohat sihatun la tamna fahuwal mu'tamad. Di antara hadis-hadis itu ada yang sahih, yang tak bisa ditolak. Walam yasih khilafuhu syai'. Dan tidak sah memperselisihkannya sedikit pun. Jadi pamannya maksudnya hadis terkait dengan sunnah mengangkat dua tangan itu banyak dan tak diragukan kesahihannya. Oleh karena itu tak boleh ada yang menganggap itu enggak sahih, itu enggak benar karena hadisnya enggak sahih, enggak bisa. Apa maknanya? Posisi pikiran fikih kita itu
Di mana? Di hadis mana ada? Tidak boleh saling menyalahkan. Itu maksudnya. Ya, kembali ke teks, Pak. Dua tujuh empat ya. 275. Wa an Wa'il Ibni Hajar radhiyallahu taala anhu. Dari seseorang bernama Wa'il putra Hajar. Semoga Allah meridhai. Qala, dia berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi." Aku sholat bersama Nabi, kata Wa'il putra Hajar. Nabi meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri, ala sadrihi, di atas dada. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Mana dada? Tuh di atasnya. Gitu. Ketika sedekap. Oke. Kita langsung 276 dulu. Nanti baru lihat catatan kaki. Wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Ini terkait Fatihah. La salata ada dua nilainya. Pertama, la yatimmu atau la tatimmu, tidak sempurna. Yang kedua, la tasihhu, tidak sah sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Yang kedua, tidak sempurna. Dua-duanya benar, tinggal kita memposisikan. Posisikannya. Kapan tidak sah? Kalau gue sendirian. Allahu Akbar. Habis doa iftitah, langsung baca Al-Ikhlas. Itu nggak sah. Terus tidak sempurna, artinya tidak sah, tetap sah, cuma tidak sempurna. Sesempurna mereka yang baca. Umpamanya masbuk. Sahnya ketinggalan. Udah ruku, baru Allahu Akbar. Kan nggak baca Fatihah. Dapat ruku dia. Bisa jadi. Maksudnya itu menjadi kurang sempurna. Seberapa banyak kurang sempurnanya, itu wilayah Allah. Saya teruskan. Wa fi riwayah Ibnu Hibban wa Daraqutni la tudza'u sholatun la yaqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Ini beda redaksi saja. La tudza artinya tak diberi balasan. Sholat yang nggak pakai baca Fatihah tidak diberi balasan, ya tidak dianggap. Tidak dianggap ya tidak sah. Coba kita lihat catatan kaki dulu. 276 tuh ya. Bi umil Quran hiya suratul Fatihah. Wal hadis dalil ala fardiyat qiraatiha fis shalah. Hadis ini memberi informasi wajibnya baca Fatihah dalam sholat. Li'anna la nafiyah takunu li nafsi zat. Sebab la sholata la nafi. Kalau di nahu namanya nafi lil jinsi. Di sini nafi lil zat. Zat sholat, substansi sholat. Wa makna hal hakiki. Dan itu makna sebenarnya. Wala takunu li nafsi sifat.
bukan menafikan sifat. Oleh karena itu tidak diterima la di sini tidak sempurna. Sempurna itu kan sifat. Kan tapi cenderung yang benar adalah la tasihhu, tidak sah. Illa iza ta'azzara nafyuz zat. Kecuali ada uzur. Kayak masbuk. Masbuk tuh uzur. Baca Fatihah. Masuk rakaat ketiga maghrib. Belum selesai baca Fatihah udah ruku. Namanya juga masbuk. Itu nafsu sifah namanya. Wa nafsu zat laisa huna bimuta'adzirin. Dan yang dimaksud nafsu zat di sini bukan karena ada uzur masbuk tadi. Li'anna salah maknan syar'i murakkab minal aqwal wal af'al. Sebab substansi salat itu secara syar'i terdiri dari perkataan dan perbuatan. Fatantafi bintifa ba'diha. Karena ketiadaan sebagiannya, sebagian rukun, apalagi semuanya. Walau sallama, walau sullima ta'azzuru nafyizat yuhmalu ala nafyi sifat qaribah minal haqiqah. Meskipun uzur yang ada diterima untuk menafikan zat, maka yuhmalu ala nafyi sifah. Maka la pada sholat itu, la sholata itu boleh dimaksud la yatimu, tidak sempurna. Qaribah minal haqiqah. Itu dianggap mendekati hakikat. Nah, itu perdebatan la. Yang satu bilang la tasihu. Yang kedua la tatimu. Mislu nafyis sihah wal ijza. Seperti halnya juga konsekuensi berikutnya kalau menafikan sifat, menafikan balasan. Kurang sempurna. Maka balasannya juga begitu. Enggak seperti halnya yang sempurna. Wa yu'ayyadu hadzal makna yu'ayyidu hadzal makna qauluhu la tujza'u shalah. Ya, bahwa la bimakna la yatimu tak sempurna, maka balasannya juga tak sempurna, itu diperkuat dengan redaksi hadis yang berbunyi la tujza'u, tidak dibalas. Ai la takfi wa la tasihhi. Artinya tidak cukup. Karena tidak cukup, maka tidak sah. Ini tarik ulur antara la yatimu malatasihu. Ya. Fi riwayat Ibnu Hibban wa Daraqutni. Fa idza afada hadzal hadis, apabila hadis ini bermakna intifa as-shalah, ketiadaan salat, wa adami sihhatiha, dan tidak sah illa bi qiraat suratil Fatihah, kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Berikutnya Pak, masih ada catatan kaki ini Pak. Hmm? Terus itu mah nama itu. Illa bi qiraati suratil Fatihah. Coba ke bawah lagi. Nah,
Oh, selesai. Kalau gitu titik tadi. Sudah. Jadi begini. La sholata illa bi fatihatil kitab. Illa bi umil kitab. Illa bi umil Quran. Sama. Yang pertama tidak sah. Yang kedua tidak sempurna sholat kecuali dengan membaca Fatihah. Ini dalil baca Fatihah wajib. Rukun. Madrasah fikih, bahasa Arabnya gitu. Tapi kalau madrasah diartikan aliran fikih ada dua. Yang pertama aliran Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah. Mekah, Madinah disebut aliran fikihnya Ahlul Hadis. Kalau kata Nabi tidak sah sholat tanpa Fatihah, itu baik sendiri maupun berjamaah. Sendiri mah nggak ada masalah. Maka ketika berjamaah juga jadi makmum, wajib baca Fatihah. Buktinya tradisi Mekah dan Madinah makmum pada baca Fatihah dan tradisi Ahlul Hadis itu menjadi sumber hukum. Saja. Sementara aliran kedua, aliran Basroh di Irak, jauh dari tradisi Madinah, dimotori oleh Abu Hanifah. Aliran fikih mereka disebut Ahlur Ra'yi, pendapat. Ketemu dengan hadis yang sama. Lalu Imam Hanafi memfatwakan kepada murid-muridnya. Apa fatwanya? Makmum tidak wajib baca Fatihah. Gitu. Pada protes murid-murid. Didatengin rumahnya Abu Hanifah. Banyak rombongan. Ditemui oleh Abu Hanifah di depan pintu. Lalu Abu Hanifah berkata, kalau kalian mau berdebat dengan aku, jangan keroyokan begini, susah. Satu lawan Angkat satu. satu orang. Angkat satu orang juru bicara. Gimana? Setuju apa enggak? Setuju. Maka apa pendapat juru bicara adalah pendapat kalian semua. Setuju enggak? Setuju. Udah ditembak langsung sama Abu Hanifah. Kalau begitu, iya, apa perlunya mak membaca Fatihah? Kan udah dibaca imam. Sama kayak kita demo DPR kemana kayak. Kan juru bicara yang diangkat. Masa semua? 2, 3, 4, 5, 6 orang. Tuh. Itu namanya ciri ahlur ro'yi fikihnya. Ya, pendapatnya. Udah dalam tataran praktek dipersilahkan kepada kita mau yang mana. Dua-duanya betul. Ketika memang bareng takbiratul ihram sama imam ada kesempatan kau baca Fatihah. Ya. Kecuali kalau memang nggak ada kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan, maka kita ambil pendapat Abu Hanifah sehingga udah dibacakan oleh imam. Tadi itu bahasanya dalam catatan kaki uzur gitu. Udah selesai. Ya, 275. Berikutnya Pak, 276. Atau ada tanyaan dulu. Ya. Ya, Ustaz. Ya. Yes. Silahkan. Mengenai mengangkat tangan. Kalau tadi kan kalau kita jadi imam, berarti kita rukuk dulu, baru
mengangkat tangan, rukuk, baru takbir. Iya, Ustaz ya? Iya. iya, Kalau kita iya, sholat sendiri, iya. nggak apa-apa Ustaz, kita sambil takbir, sambil ngangkat tangan, baru kemudian rukuk Ustaz. Ya Ustaz? Apa ya? Putus-putus ya. Terus ya? Jelas kok Angkat suara. tangan. Apa nih? Kalau kalau tadi kan Bewani tentang eh, penjelasan Ustadz, kalau kita jadi imam, hmm, kita angkat tangan hmm, dulu ketika mau ruku, iya, kemudian kita ruku baru takbir. Itu Ustadz ya. iya, Heeh. Kalau misalnya iya, kita sholat, iya, hmm, kalau kita misalnya kita sholat sendiri Ustadz, kita boleh nggak barengin aja gitu iya, takbir angkat tangan, sampai takbir, sampai angkat tangan, baru barengin. iya barengin. Iya. Nah, Boleh. kalau hemat saya sebaiknya sesuai dengan ini, dengan Oh hadis. gitu. Iya. Iya, Heeh. sesuai dengan hadis. Sendiri ya. Iya. Allahu Akbar. Gitu. Hmm. Kalau lagi sendiri karena tidak ada kekhawatiran si makmum ngeduluin, saya Iya. pikir sah-sah saja. Yang Iya. pertama itu tempat takbir. Terputus. Ya, Putus. suaranya. Putus. Kita Karena itu takbirnya takbir intikal, maka Tadi harus putus. bertakbir. Ya. Ya, Ya. padahal nggak ada makmum, Iya. tapi tetap sunnah. Iya. Takbir intikal itu fungsinya kan memberi komando Iya. kepada makmum. Iya, apalagi makmum yang tidak melihat gerak-gerik imam karena kalingan tembok, maka walaupun sunat menjadi penting takbiratul intikal. Di antara syarat berjamaah itu si makmum harus mengetahui gerak-gerik imam. Gitu. Jadi kita lakukan aja. Mau bareng, mau keras, mau pelan, nah, kan yang penting dilakukan. Baik takbirnya maupun angkat tangannya. Itu adalah tempat sunat. Lagi Ustaz, Iya, eh, iya. ketentuan mengangkat tangan itu kan yang diisyaratkan tadi itu Ustaz ya, Mm, bahwa iya. kalau laki-laki itu ujung jempol menyentuh ujung telinga itu Ustaz ya, Sama laki perempuan, sama Ustaz, sama, oh, nggak ada sama. beda. Saya pikir kalau Mm, perempuan lebih ke bawah gitu Ustaz, sama. sama Tadi ya. dalam hadis secara redaksional nggak ada pembedaan, Ada ya. itu. Yang ada pembedaan itu posisi tangan ketika sujud. Ya, Kalau laki-laki itu merenggangkan, ya, kalau perempuan merapatkan ke dada. ya. Iya, itu Oh itu beda. aja kalau saya Hmm. pikir kalau perempuan itu ketika angkat tangan takbir itu posisi juga Hmm. rapatkan tangan juga enggak Ustaz ya? Maksudnya rapatkan tangan jari-jari. Enggak rapatkan ini siku-siku gitu, rapatkan lengan, rapatkan lengan ke Oh, ujung. oh, Hmm. iya. Kalau itu sih keterima juga karena Hmm. mengkias kepada saat sujud, Oh iya. ya. Ustaz, Iya. saya suka ngelihat juga Ustaz, orang angkat tangan tuh asal doang gitu Ustaz, ya. Orang laki gitu, misalnya angkat tangan asal doang gitu sama Banyak, sampai perut iya, doang gitu. Iya. Itu gimana tuh Ustaz? banyak. Iya, biarin aja. Kecuali Berarti kalau memang ada saat memberitahu kayak model sekarang ya. Karena kebetulan baca hadisnya, kita memberitahu. ya, Nah, kalau di masjid kemarin kesempatan Ramadan, jamaah banyak, pengamatan saya ada hal-hal kecil kayak begitu, maka ketika tausiah dirapiin, diberesin. ya, Pertama berdiri rata, rapat,
ratanya tumit, bukan ujung jari. Kebetulan sejadah kan udah ada garis, itu enak banget. Itu sebab kalau ratanya adalah jari kaki depan maksudnya, itu kan ada yang panjang, ada yang pendek. Nanti berjendol ke belakang, berpengaruh kepada sop belakang. Yang sop belakang ntar munduran dikit. Munduran lagi. Akhirnya nggak rata. Nah itu diantaranya. Diantaranya juga yang hadis ini. Tempat-tempat sunat mengangkat kedua tangan. Kita belum ketemu tuh hadisnya. Ada hadisnya yang lain 4. Pertama saat takbiratul ihram. Kedua mau ruku. Ketiga i'tidal. Keempat bangun dari tasyahud awal. Allahu Akbar. Angkat tangan. Itu. Iya. Beresin, dirapiin. Bahkan lebih dari itu salam. Salam acak-acakan. Yang rukun memang salam pertama. Salam kedua sunat. Harus ditangkap filosofisnya. Itu antisipasi bisa jadi ada di antara makmum yang karena satu dan lain hal dia ingin segera meninggalkan sholat. Maka itu ditolerir oleh Nabi. Cukup salam pertama, habis itu dia kabur. Sah. Persoalannya sekarang di tengah masyarakat, emang ada yang mau kabur duluan. Yang kedua, seberapa berat sih nunggu imam salam kedua kita baru salam? Nggak ada yang diantisipasi oleh Nabi pada saat itu. Oleh karena itu, saya bilang sebaiknya makmum salam tunggu imam salam yang kedua selesai baru salam. Saya perhatikan terus alhamdulillah pada nurut. Dan memang kadang saya jumpai di masjid-masjid tertentu ketika ada giliran taklim. Oh iya nih, ini udah cakep nih. Imam salam kedua selesai, baru si makmum pada salam. Assalamualaikum. Itu yang paling menurut saya yang perlu diperbaiki juga. Itu. Iya. Dan salam pertama saja itu masih dijumpai banyak salah. Apa itu? Imam belum selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Belum selesai dia udah. Assalam. Harus selesai dulu. Tapi lebih afdol diulangi lagi. Yaitu setelah imam salam kedua. Iya wallahu a'lam bishawab. Itu salam. Lalu ruku lagi. Ruku ada yang dipegang betisnya. Saking nunduknya kali. Dia menganggap lebih patuh. Hadis kan bilang 2 dengkul rokobah. Pegang dengkul yang kencang. Dan ketika nunduk dengkulnya itu ketekuk 100%. Jangan cuma setengah. Seperti orang mau ngambil sesuatu. Dia harus nunduk. Itu kan dengkulnya nekuk setengah. Nah, itu juga perhatiin kalau kebetulan lagi sholat di belakang. Akhirnya kesimpulan. Udah rapi semua, ada beberapa orang yang nggak rapi cara berdirinya. Oh iya, ternyata emang pertama dia pendatang. Ada orang mampir sholat. Yang kedua, dia benar emang lagi taklim pulang duluan. Kan agama itu tersosialisasi lewat taklim. Kalau nggak taklim ya nggak tahu dia. Iya, ada lagi Bu Alwani. Ya, Ayo, udah Sat. Sat. Ah, Mau nanya, Sat. ada lagi. Ya, Bu Boleh. Fauzia. Kan. Ozia. Setelah iktidal, kan mau sujud. Nah, terus tangannya diangkat apa enggak? Langsung aja. Angkat seperti takbir tadi atau langsung? Udah saya ulang tempat sunnah mengangkat 2 tangan.
Pertama, takbiratul ihram. Kedua, mau ruku. Ketiga, bangun i'tidal. Terus mau sujud, kagak angkat tangan. Angkat tangan lagi nanti habis tasahud awal. Jadi jawabannya tidak ada angkat tangan ketika mau sujud. Saya pernah dapat Ya. angkat tangan, Ustaz. Lah udah ambil aja kalau emang dapat mah. Namanya juga orang dapat. Tuh. Amin. Ya. Apalagi kalau si A mah habis sujud duduk antara dua sujud dia angkat tangan. Ya, Nah, jangan-jangan terus ini ada yang dapetnya sebelah dari saya si A. mau sujud angkat tangan, habis itu angkat tangan, terus itu tapi dia biasa nggak sih? Lah, kan pedoman beragama kan bukan yang sebelah. Ya enggak, maksudnya saya lihat kayak gitu gitu. Jadi agak diangkat Lah tangannya. iya, lah iya. Kalau lah iya ya lah iya. Hadis. Kalau pedomannya yang sebelah si anu ya nggak bisa habis perkara. Iya betul tidak? Nggak, yang Tuh menurut ini saya apa itu kebetulan DCA ketemu juga. hadis. Ketemu juga ini hadisnya. Udah. Makanya Nabi bilang jauh hari. Aku tinggalkan Quran hadis, pegang supaya enggak bingung. Jadi itu bahasa kita sekarang supaya enggak bingung. Jangan lihat sebelah, lihat hadis. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi? Tadi Bu Hilwani Hah? mau tambah lagi. Ayo, Bu. Ustaz, Ustaz, apa namanya? Iya, Boleh nggak Ustaz saya geser ke tentang air Ustaz? Sebentar, boleh. tentang air, Air boleh aqua air ya. lagi Israel. Kan air yang dikatakan dua kula, kalau dia kejatuhan najis gitu Ustaz ya. Dia kalau tidak berubah warna, rasa dan bau dengan sebab najis tersebut, maka air tersebut dikatakan suci, gitu kan Ustaz ya? Iya. Iya. Ya. Nah, sekarang Ustaz, kalau Iya. air dua kula, kemasukan umpamanya Ustaz ya, katakanlah moto gitu Ustaz, pewangi gitu Ustaz, moto pewangi. Nah, Iya, itu kan dia bukan najis tuh Ustaz. Jadi jatuhnya hukumnya betul. airnya apa Ustaz tuh? Air molto. Ya, misalkan kemasukan moto gitu Ustaz. Iya, Kan moto meskipun iya itu sedikit namanya. ada kan Iya jadi itu bau. namanya air molto. Iya, itu kan Paham? tapi kan dia Udah, eh, babnya air ada namanya mutlak, mutlak. adanya mukoyad. Tuh, kemasukan teh jadi air teh, Mm. kemasukan kopi jadi itu namanya mukoyad. Mukoyad ya, meskipun dia Alhamdulillah. dua kula. Mukoyad dan terikat. Iya, kalau yang Mm. dua kula itu yang suci menyucikan tuh air mutlak. Air Iya, aja, tanpa air. embel-embel. Iya. Iya. Lah, Heeh. ini jadi pengen ngopi ini. Ibu mana ibu kopi bu? Iya. Iya, iya, Jadi benar. Air molto. kalau air itu yang dua kula, meskipun dua kula, tapi dia kemasukan Hmm, moto itu jadi bukan mutlak lagi Ustaz ya. iya. Iya, udah diikat Jadi nggak ya. boleh juga kita Namanya untuk air bersuci. molto. Iya. Moltonya sebanyak apa, Bu? Nggak, Betul. Ini penting nih. Molto mau biasanya banyak itu, sampai berubah warna segala macam. Baunya Kalau apalagi emang yang dituju adalah wanginya, baunya itu namanya. Iya. kalau moltonya Kecuali kalau di mesin cuci, Ustaz, kalau Mah moltonya bukan kenapa? bagudu. di mesin cuci, Iya, nyuci. kan lagi ngeringin, nyuci, gilasin tuh ngalir terus Iya, air terus mesin cuci.
Lah iya hilang. Hilang. Jadi Ustaz, Paham eh, maksudnya? kesimpulan gini Ustaz. Jadi kalau meskipun itu Iya, air kita punya air 2 kula misalnya Ustaz ya, terus kita mau iya, bersuci tapi sudah kemasukan kayak zat gitu, umpamanya kayak pewangi moto gitu, meskipun gitu Ustaz ya iya, iya, nggak banyak maksudnya itu tetap iya, jadi udah bukan air mutlak iya. lagi Ustaz. Iya, udah bukan air Oh iya, mutlak. iya, Nah, iya meskipun tambah. ya. Iya Jadi Ustaz, mendingan tuh air kemasukan kentut. Nah itu nggak memberi pengaruh. karena nggak berubah. Iya dah? Nggak, nggak berubah. Iya, udah Enggak, saya mah jadi nggak saya setuju ngebayangin duluan. bagaimana. Oh, maksudnya Apa itu Bu? molto yang disengaja atau sekedar ketumpahan yang masuk iya 2 kula itu bau molto semua gitu loh maksud saya. Ketumpahan gitu Bu. Kalau ketumpahan juga Nah, heeh. Iya, maksudnya iya, masa iya kita sengaja numpahin molto sebanyak air 2 kula gitu loh. Biar biar wangi kali, Bu. Tapi nggak ada untuk jadi apa maksudnya. sesuai uruf nih ya, Ketumpahan kan nggak sesuai Iya. uruf. Molto maono adanya di lantai. Paham? Itu baru tergunakan lalu ketumpahan saat Lah iya. melakukan aktivitas mencuci. Nggak ada molto di meja, ketumpahan air di gelas umpamanya nggak ada. Nggak ada hubungan antara sengaja atau tidak. Yang ada hubungannya adalah sedikit atau banyak. Itu setetes, airnya 2 kula. Ya Kan nggak itu nggak apa-apa memberi kan. Lah pengaruh. iya maksud saya Iya, tadi begitu. betul. Apa maksud iya Jadi air 2 hubungan, kula itu sengaja dikasih molto. iya. Jadi hubungannya bukan sedikit banyak, tetapi sengaja atau tidak. Hubungannya bukan sengaja atau tidak sengaja, tapi sedikit atau banyak ketumpahannya gitu. Kalau Iya, sedikit kalau sedikit umpamanya baunya nggak ada, emang boleh Ustaz? Allah. boleh. Boleh. Boleh Bu, Apalagi molto kan boleh. suci. Iya, Boleh. boleh ya. Molto kan Boleh. suci, Suci. bukan Heeh. najis. Heeh. Iya, Oh, jadi ya boleh ya. boleh. Iya. Ya, Ustaz. Ustaz, tadi air mukoyat Iya, air apa silakan. Ustaz? Air mukoyat. Air yang sudah tidak mutlak lagi, ada Hmm. embel-embel. Air teh. Apa itu? Tadi air kelapa, air teh, air kopi. Heeh. Kalau aqua mah bukan, termasuk sifat yang mengikat, bukan. Dia air suci menyucikan, mutlak. Boleh buat mandi, boleh. Boleh buat wudhu, boleh. Boleh. Tidak tidak termasuk air zam-zam. Oh, itu udah nama. Kita juga masuk air mutlak itu yang mana? Air sumur, air sungai. Itu karena tempat, bukan karena sifat. Iya, air. Lagi Ustaz, mumpung mumpung ini. Kan ini ilmunya ilmu boleh nemu-nemu nih Ustaz. Ada orang ngomong begini Ustaz. Kalau kita misalnya kita punya air lah katakanlah sebotol aqua lah gitu Ustaz ya. Kita udah pakai minum nih Ustaz. Iya, Kemudian kita iya, nggak punya air lagi untuk wudhu. Boleh nggak terus air yang sudah iya. kita buat minum itu kita buat wudhu juga yang di botol itu Ustaz? Boleh, boleh. Boleh ya? Malah Hmm. kalau nggak ada pilihan, minum lebih penting ketimbang Hmm. wudhu. Hmm. Emang kasusnya begitu. Bawa air Hmm. sedikit di laut. Lalu sahabat tanya, apa boleh wudhu pakai air laut? Boleh. Oh, boleh. Artinya apa? Itu yang buat minum lebih penting. Minum Kan udah. kayak contoh Ustaz, kasus misalnya di 212 yang lalu tuh kan Ustaz, kita kan bawa air tuh di Oh botol iya, gitu. iya. Nah, kemarin kita udah minum tuh air di Mm-mm. botol. Kemudian yang bekas Iya. minum itu kita pakai untuk wudhu itu boleh Ustaz ya? Oh iya boleh. Malah airnya Hmm. kan nggak kecampuran ludah. Nggak. Iya Iya. boleh, boleh, boleh.
Ya, ya, Ya. makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya sudah, makasih Ustaz. Pak Jamal. Pak Jamal lagi ngelamun dulu. Ngopi. Baik, Oke. baik ya ibu-ibu. Ya. Cuma waktu sudah menunjukkan 11.32. Ini bentar lagi memasuki sholat. Oh ya, Kita sudahi dulu kajian ini. Kita lanjut ke pekan depan amin, dengan amin. hadis nomor 277 insya Allah. Ditandai ya Bu, Amin. hari ini 276 kita selesaikan. Jadi pekan depan 277. Baik, kita cukupkan dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Syukuran kasih Ustaz. Ustaz.